untuk referensi di masa depan oleh pihak berikutnya yang menerima hasil proyek. Selanjutnya juga ada evaluasi kinerja proyek. Di sini baik, selamat siang semuanya. Kami dari grup 3 LFBA akan menyampaikan topik mengenai project closure yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Sagi. Kemudian akan dibahas oleh Derisa, kemudian Hotman. Dan nanti di akhir akan ada satu narasumber dari kami yang akan membantu menjelaskan pengalamannya mengenai project closure. Begitu kita mulai dari penyampaian materi terlebih dahulu. Project closure. Apa itu project closure? Nah, seperti yang kita ketahui, suatu siklus hidup proyek itu dimulai dari perencanaan sampai penutupan di akhir ketika proyek itu selesai. Project closure ini adalah fase terakhir dalam siklus hidup proyek yang menandakan bahwa proyek ini telah selesai dan semua deliverables, semua kegiatan, semua hasil ini telah diserahkan ke pemangku kepentingan. Kemudian, apa tujuannya dari project closure? Tujuannya di sini adalah menyelesaikan semua tugas proyek secara terorganisir, tersusun, dan memastikan semua aspek proyek ini telah diselesaikan dengan baik dan menyeluruh. Untuk mencapai project closure yang baik, ada beberapa tahapan, langkah-langkah yang perlu diselesaikan. Yang pertama adalah penyelesaian deliverables. Di sini kita memastikan semua hasil atau produk dari proyek tersebut telah diserahkan ke pemangku kepentingan. Kemudian ada penyelesaian administrasi, yaitu menyelesaikan semua dokumentasi proyek, semua kegiatan, semua hasil dari proyek tersebut yang nantinya akan diperlukan untuk referensi di masa depan oleh pihak berikutnya yang menerima hasil proyek. Selanjutnya juga ada evaluasi kinerja proyek. Di sini kita perlu menilai apakah proyek tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari segi waktu, biaya, dan juga kualitas. Tahapan-tahapan selanjutnya ada penyelesaian kontrak. Di sini kita perlu menutup semua kontrak dengan pihak ketiga dan memastikan semua kewajiban pada proyek tersebut telah dipenuhi. Berikutnya juga pemindahan tanggung jawab, yaitu proses peralihan dari proyek yang sudah dikerjakan menjadi hasil dan diserahkan kepada pihak berikutnya yang akan memerlukan hasil proyek tersebut sebagai pengelolaan lebih lanjut. Berikutnya juga terakhir ada evaluasi dan umpan balik atau feedback. Mengumpulkan semua umpan balik, termasuk kritik dan saran dari tim dan juga pemangku kepentingan untuk meningkatkan proses di proyek berikutnya. Sehingga ketika di masa depan ada proyek serupa, maka dapat menggunakan referensi proyek terdahulu untuk menilai bagian mana yang bisa ditingkatkan dan lebih baik lagi. Selanjutnya, pasca proyek. Yang pertama, pelepasan tim proyek. Setelah proyek selesai, tim dilepaskan untuk melanjutkan ke proyek atau tugas lainnya. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan kepada anggota tim atas kontribusinya terhadap proyek ini. Selanjutnya, penutupan formal. Penutupan resmi mengumumkan bahwa proyek telah selesai dan semua tujuan telah tercapai.
Selanjutnya, laporan final proyek mengirimkan laporan akhir kepada pemangku kepentingan sebagai dokumentasi penyelesaian proyek. Nah, pentingnya project closer. Yang pertama, menjamin kualitas hasil proyek. Semua deliverable memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan pembelajaran untuk proyek yang mendatang. Lesson learning yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses di proyek berikutnya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Menjamin bahwa semua kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan telah terpenuhi. Selanjutnya, tantangan dalam project closer, dokumentasi yang tidak lengkap, penyerahan hasil yang tertunda, evaluasi kinerja yang terabaikan, ketidaksiapan dalam pengalihan tim atau sumber daya. Selanjutnya ada kesimpulan. Fase penting dalam project closer adalah fase untuk memastikan bahwa proyek ditutup dengan baik. Selanjutnya, penyelesaian administrasi. Ini mencakup penyelesaian administrasi, evaluasi kinerja, dan pemindahan tanggung jawab. Yang ketiga, jaminan kualitas proyek. Proses yang baik akan meningkatkan kualitas proyek berikutnya dan memberi manfaat bagi organisasi. Nah, berikut untuk referensinya. Oke, thank you untuk Bapak Sagi dan Ibu Derisa untuk penjelasan tentang project closure-nya. Mungkin lanjut untuk Q&A. Di sini kita ada satu orang narasumber, Bapak Alfredus. Mungkin Bapak Alfredus bisa untuk perkenalan singkat ya, Pak. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk kesempatannya. Saya Alfredus, saya backgroundnya IT developer untuk salah satu IT company yang base-nya di Bandung. Kurang lebih itu singkat tentang saya. Thank you, Pak Alfredus. Mungkin langsung ke Q&A-nya. Boleh. Oke. Di sini kita ada ngumpulin 4 pertanyaan, 4 questions. Yang pertama itu, mengapa fase project closure itu penting meskipun proyeknya udah selesai dikembangin? Mungkin bisa dikasih gambaran mungkin, Pak. Baik-baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya. Biasanya project project closer itu penting. Itu pertama-tama project closer itu kegiatan yang hadir itu biasanya kami sebagai developer, kemudian ada tim dari klien. Nah, di saat kegiatan project closer itu ada kita nutup project itu secara resmi. Jadi teman-teman dari stakeholder dan kita itu sepakat bahwa proyeknya udah resmi selesai. Selain itu kita ada handover dokumen, tanda tangan, sign off kontrak gitu, supaya segala sesuatunya eh, hitam di atas putih lah selesainya. Kalau dari pengalaman sih begitu. Oke, thank you untuk jawabannya, Pak Alfredus. Mungkin next question yang nomor 2. Oh. Menurut Pak Alfredus nih, kapan waktu terbaik itu untuk mulai persiapin project closure-nya? eh, Kapan kalau berkaitan dengan kapan mulai nyusun, mungkin ada teorinya atau mungkin tiap company beda, tapi based on yang kami lakukan itu biasanya paralel dengan dokumen-dokumen lain. Jadi kayak awalnya kita kick off meeting dengan klien, itu setelah itu kita nyusun kayak functional dokumen, kemudian eh, kayak diagram dan lain-lain itu paralel sekalian ngerjain dokumen untuk project closer. Nah, si dokumen ini juga fungsinya sebagai guidance supaya nanti kita tahu oh mana yang belum, mana yang perlu dipenuhi. Itu kurang lebih sebagai tuntunan juga. Jadi kalau waktu itu sebaiknya dan yang kami terapkan itu memang dari awal. Kurang lebih begitu. Oke. Menurut Pak Alfredus sendiri nih,
Apa aja tuh indikator dari Ya. keberhasilan suatu phase project closure? Kalau indikator keberhasilan yang paling sering atau paling meyakinkan ya, itu biasanya teman-teman dari klien udah tersenyum, ngasih jempol, puas, itu udah clear banget. Tapi selain itu, ke indikator keberhasilan lain tuh kayak tidak ada utang pekerjaan, tidak ada bug baik itu minor atau major, terus dokumen-dokumen yang mau di handover itu lengkap. Nah, itu kita udah yakin dan tenang itu. Kurang lebih itu sih kalau bagaimana melihat itu berhasil atau tidak. Mungkin nih Pak, untuk negatif case-nya nih, gimana Ya. kalau suatu proyek IT itu nggak ada phase atau melalui proses dari project closure yang benar? Itu apa dampaknya mungkin? Nah, kalau itu biasanya ya dari pengalaman dan sudah-sudah yang terjadi, itu biasanya setelah handover kita sebagai developer tuh masih suka dicolek-colek tuh kayak, Mas, yang ini gimana ya maksudnya? Atau Mas fitur ini secara flow-nya bagaimana? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan lebih banyak muncul kalau kita nggak nutup project secara lengkap ya. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, biasanya akan eh, makan waktu, terus kerjaan teman-teman yang operasional itu jadi gak lancar, dan kita yang sebagai developer yang harusnya udah tidur tenang malah masih dicolek-colek. Kurang lebih kayak itu ya kalau dari pengalaman, kalau closer projectnya nggak maksimal, kurang lebih itu. Mungkin dampaknya juga ke stakeholder sama kliennya kurang puas. Betul, betul, betul. Oke, oke, Ya, oke. Eh, itu aja untuk pertanyaan yang kita kumpulin. baik. Iya, Terima kasih banyak. terima kasih banyak untuk Pak Alfredo sudah jadi narasumber untuk presentasi kali ini. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai project closure. Eh, kalau ada perkataan yang tidak benar atau salah mohon dimaafkan. Terima kasih.